Untuk mendukung pencapaian SPM dalam upaya mempercepat pencapaian target MDGs, perlu kerja keras secara menyeluruh dari pusat sampai ke tingkat akar rumput. Pendekatan untuk percepatan adalah intensifikasi, ekstensifikasi, inovasi, dan diperlukan perubahan berupa reformasi yang lebih sistematis dan mendasar. Dalam sistem upaya kesehatan secara nasional, biaya operasional untuk penyelenggaraan upaya kesehatan primer tersebut sangat kecil. Kemampuan perencanaan di puskesmas melalui lokakarya mini terbatas. Oleh karena itu, perlu terobosan dalam hal pembiayaan, antara lain dalam bentuk biaya operasional untuk memperlancar kinerja puskesmas guna mendukung pencapaian target MDGs. Definisi BOK adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium Development Goals atau MDGs. Melalui peningkatan kinerja puskesmas dan jaringan serta poskesdes dan posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. BOK merupakan bantuan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan diutamakan promotif dan preventif. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang penyalurannya pada tahun 2011 melalui mekanisme tugas pembantuan ke kabupaten kota. Dengan adanya dana BOK diharapkan pemerintah daerah tidak mengurangi dana yang sudah dialokasikan untuk operasional puskesmas dan tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK. Besaran alokasi dana BOK Kabupaten Kota tahun 2011 ditetapkan sesuai dengan SK Menteri Kesehatan. Dana BOK terdiri dari dana manajemen tingkat kabupaten kota dan dana operasional di puskesmas. Besaran alokasi dana BOK per puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan pengelolaan keuangan dalam petunjuk teknis BOK 2011. Apa dan bagaimana petunjuk teknis BOK 2011 Anda dapat menyimak di video saya selanjutnya. Pastikan Anda sudah like dan subscribe dan sudah menyalakan lonceng notifikasi agar Anda dapat pemberitahuan video informatif dari channel manajemen puskesmas selanjutnya. Dan bagi Anda yang sudah klik like dan subscribe dari channel manajemen puskesmas, saya ucapkan terima kasih karena Anda telah mendukung kemajuan dari channel manajemen puskesmas. Kegiatan yang dapat dibiayai BOK antara lain yang pertama adalah pendataan sasaran, antara lain ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, kasus risiko tinggi, rumah tangga, siswa, sekolah, pasangan usia subur, wanita usia subur, tempat-tempat umum, dan lain-lain. Yang kedua, surveillance, gizi, KIA, imunisasi, penyakit menular, penyakit tidak menular, vektor, dan lain-lain. Yang ketiga, kunjungan rumah atau lapangan. Untuk kasus drop out, kasus risiko tinggi, perawatan kesehatan masyarakat, pendampingan minum obat, pemasangan stiker P4K, ANC, PNC, dan lain-lain. Yang keempat adalah pelayanan di posyandu, antara lain penimbangan, penyuluhan, pelayanan KIA, KB, imunisasi, gizi, dan lain-lain. Yang kelima, kegiatan sweeping, penjaringan, pelacakan, dan penemuan kasus. Yang keenam, pengambilan spesimen. Selanjutnya yang ketujuh adalah pengendalian dan pemberantasan vektor, antara lain fogging, spraying, abatisasi, pemeriksaan jentik, pembagian kelambu, dan lain-lain. Yang kedelapan, kegiatan promosi kesehatan, termasuk untuk mendukung program prioritas, antara lain penyuluhan, konseling luar gedung, pembinaan poskesdes dan posyandu, dan lain-lain. Yang kesembilan, kegiatan pemantauan, berupa
sanitasi air bersih, rumah, tempat-tempat umum, pengelolaan sampah, dan lain-lain. Yang ke-10, pengambilan vaksin. Yang ke-11, transport rujukan dari Poskesdes ke Puskesmas dan atau dari Puskesmas ke rumah sakit terdekat untuk kasus KIA risiko tinggi dan komplikasi kebidanan bagi peserta jam persal. Yang ke-12, PMT, penyuluhan dan PMT pemulihan untuk balita 6-59 bulan dengan gizi kurang. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai BOK antara lain upaya kuratif dan rehabilitatif, gaji, uang lembur, insentif, pemeliharaan gedung, sedang dan berat, pemeliharaan kendaraan, biaya listrik, telepon, dan air, pengadaan obat, vaksin, dan alat kesehatan, biaya konsumtif untuk penyuluhan, pencetakan, ATK, dan penggandaan untuk kegiatan rutin Puskesmas. Pemeliharaan ringan antara lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas. Maksimal 5% dari total dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ringan di Puskesmas dan jaringannya. Contoh, termos es, bahan bakar, cold chain, gayung, ember, gorden, bola lampu, spray, dan lain-lain. Apa peran kabupaten kota dalam hal manajemen keuangan? Yang pertama adalah menetapkan besaran alokasi dana BOK per Puskesmas melalui SK Kadinkes Kabupaten Kota. Yang kedua, menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran atau KPA melalui SK Bupati Wali Kota. Yang ketiga, menetapkan pejabat pengelola keuangan atau pejabat pembuat komitmen, penguji, dan penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pengelola keuangan, Puskesmas, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran barang, pengelola satker melalui surat keputusan KPA. Mensosialisasikan pemanfaatan dana BOK ke Puskesmas. Mencairkan dana berdasarkan POA Puskesmas yang telah diverifikasi tim pengelola Jamkesmas, Jampersal, BOK. Yang keenam, menyalurkan dana BOK ke Puskesmas. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana BOK. Yang kedelapan, melaporkan realisasi keuangan berupa SAI, SAK, dan SIMAK BMN. Peran kabupaten kota dalam hal manajemen program antara lain: 1. Membuat pertemuan berupa sosialisasi BOK ke Puskesmas. Yang kedua, evaluasi pelaksanaan BOK. Selain itu, yang kedua, penyelenggaraan orientasi referensi dalam rangka manajemen BOK. 3. Monitoring dan evaluasi BOK ke Puskesmas. 4. Administrasi pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan BOK. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran dana BOK. Jadi yang untuk garis merah itu adalah mekanisme pencairan, yang garis biru adalah mekanisme alokasi. Yang pertama, pusat membuat mekanisme alokasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk penganggaran BOK. Kemudian Puskesmas membuat rancangan usulan kegiatan yang diusulkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian Dinas Kabupaten Kota melaporkan ke pusat. Kemudian pusat melakukan mekanisme pencairan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mencairkannya ke Puskesmas. Untuk pusat, dasarnya adalah SK Menkes. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten adalah dasarnya adalah SK Kepala Dinas. Mekanisme pelaporan keuangan BOK. Yang pertama, Puskesmas selaku pengelola keuangan melaporkan ke tim pengelola kabupaten kota atau PPK. Jenis laporannya berupa penerimaan dan realisasi dana BOK, surat persyaratan tanggung jawab belanja atau SPTB. Kemudian, tim pengelola kabupaten kota melaporkan ke tim pengelola pusat. Jenis laporannya adalah SAI, SAK, dan SIMAK, penerimaan dan realisasi dana BOK. Mekanisme pelaporan kegiatan dari Puskesmas melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.
berupa laporan pelaksanaan BOK terintegrasi dalam laporan SP2TP, SP3, Signas dalam aplikasi Signas Online. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dari Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan ke pusat. Dan tak lupa juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten juga ikut melaporkan ke pusat. Pengawasan. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program BOK dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional atau APF. 1. Pengawasan melekat atau waskat oleh pimpinan masing-masing. Yang kedua, pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, pengawasan eksternal oleh BPK. Apa saja indikator keberhasilan dari penggunaan dana BOK tersebut? Di sini ada tiga indikator. Yang pertama adalah indikator input, indikator proses, dan indikator output. Apa saja indikator output? Apa saja indikator input? Antara lain adalah persentase puskesmas yang menerima dana BOK dari SKPD. Indikator proses adalah persentase puskesmas yang melaksanakan lokal karya mini. Sedangkan indikator outputnya adalah persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan dengan indikator yang pertama cakupan kunjungan ibu hamil atau keempat, yang kedua cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, yang ketiga cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan, yang keempat cakupan pelayanan NIPAS, yang kelima cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani, yang keenam cakupan kunjungan bayi, yang ketujuh cakupan desa uci, 8 cakupan pelayanan anak balita, 9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. Ke-10. Cakupan pembelian makanan pendamping ASI pada anak 5-24 bulan dan keluarga miskin. 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. 12. Cakupan peserta KB aktif. 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. Ke-14. Cakupan desa siaga aktif. Jadi sekian, terima kasih pembahasan mengenai BOK. Selanjutnya jangan lupa Anda pastikan sudah like dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.